Terima kasih Bapak sudah mau datang ke sekolah menemui saya. Apa Bandi melakukan pelanggaran, Bu? Begini Pak, kemarin Bandi sengaja membuat temannya jatuh. Temannya sampai terluka. Saya mohon maaf atas perbuatan anak saya, Bu. Jika perlu, silakan diberi hukuman. Kemarin Bandi sudah saya minta untuk menulis permintaan maaf dan perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tapi saya tetap perlu memberitahu Bapak agar bisa ikut mengawasi dan membimbing Bandi ya. Baik, Bu. Saya akan mengawasi agar Bandi tidak nakal lagi kepada teman-temannya. Sekali lagi, saya mohon maaf atas perbuatan anak saya. Baik, Pak. Adik-adik, bukan hanya Ahab. Isabel istrinya juga dijatuhi hukuman. Adik-adik penasaran kisah penggenapan penghukuman Tuhan kepada Isabel? Mari kita membaca 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37. Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya. Dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana, selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya. Tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yizreel akan dimakan anjing daging Isabel." Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, "Inilah Isabel." Isabel dihukum dengan kematian yang tragis karena kekejaman yang dilakukannya. Tuhan telah menyampaikan penghukuman ini kepada Isabel melalui Nabi Elia. Isabel tetap berbuat jahat, tidak bertobat, sampai Tuhan menggenapi firman-Nya. Isabel mati dengan tidak terhormat. Adik-adik, tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak digenapi. Tuhan sudah berfirman akan menyertai kita selama-lamanya. Firman-Nya itu pasti digenapi. Tetaplah teguh dan jangan goyah. Percaya pada firman Tuhan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.